Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Ketika ribuan pasukan musuh bersekutu mengepung Madinah, Rasulullah dan para sahabat menggali parit raksasa demi mempertahankan iman. Inilah kisah heroik perang Handak saat strategi, kesabaran, dan keimanan diuji habis-habisan. Dari pengkhianatan Bani Quraisyah hingga mukjizat yang menguatkan hati para pejuang, umat Islam bangkit dari keterdesakan menuju kemenangan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Udara Makkah terasa panas dan membakar. Di tengah riuhnya pasar dan hiruk-pikuk kafilah dagang, suara-suara amarah terselubung bergaung dari majelis kaum Quraisy. Abu Sufyan, pemimpin tertinggi mereka saat itu, duduk memandangi langit yang seolah ikut muram. Kekalahan mereka di Uhud belum sepenuhnya ditebus. Walau pasukan Islam sempat mundur, tapi kemenangan utuh yang didam-idamkan tak pernah mereka genggam. Luka itu masih menganga di dada kaum musyrikin Makkah. Mereka merasa harga diri mereka diinjak oleh seorang pria dari Bani Hashim yang dulu hanya dikenal sebagai Al-Amin. Namun kini menjadi ancaman terbesar bagi seluruh sistem kekuasaan mereka. Namun, hari itu, di satu sudut Majlis Quraisy, masuklah seorang tamu yang tak asing bagi banyak orang, Huyai bin Akhtab, kepala suku Bani Nadir, Yahudi yang baru saja terusir dari Madinah akibat pengkhianatannya kepada Rasulullah. Wajah Huyai penuh dendam. Matanya tajam menatap Abu Sufyan dan para tokoh Quraisy lainnya. Suaranya tenang namun menyimpan bara. Wahai pemuka Quraisy, dengarlah aku. Muhammad bukan hanya musuh kalian. Dia juga musuh kami. Kami memiliki musuh bersama. Jika kalian ingin menebus kehinaan kalian di Uhud, maka saat inilah waktunya. Majelis Quraisy hening. Huyai melanjutkan, gabungkan kekuatan kita. Quraisy, Ghatafan, dan kabilah-kabilah lainnya. Aku akan menghasut sisa kabilah Yahudi agar membantu. Kita akan serbu Madinah dengan kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka tak akan sanggup melawan. Madinah akan hancur dalam satu serangan. Mata Abu Sufyan menyala. Rencana ini bukan main-main. Beberapa malam kemudian, surat-surat rahasia dikirim ke berbagai kabilah Arab. Para pemimpin perang dikumpulkan. Maka, terbentuklah pasukan Ahzab, sebuah koalisi raksasa yang terdiri dari sekitar 10.000 tentara, mencakup Quraisy, Bani Ghatafan, Bani Asad, dan sekutu Yahudi. Mereka sepakat, satu tujuan, satu serangan, satu penghancuran total atas Islam. Kabar dari langit. Di sisi lain, kota Madinah tampak tenang. Rasulullah duduk bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Datanglah Huzaifah bin Yaman dan beberapa informan dari luar kota. Mereka membawa kabar mengerikan. Ribuan pasukan musuh sedang menuju ke Madinah. Para sahabat terpukul. Ini bukan perang biasa. Ini adalah pengepungan total. Madinah akan diserang dari segala arah. Mereka hanyalah sekitar 3.000 pasukan muslimin. Itu pun tidak semuanya tentara terlatih. Kaum wanita dan anak-anak akan terjebak di dalam kota. Ini bisa menjadi akhir dari segalanya. Namun Rasulullah tidak gentar. Dalam rapat darurat di Masjid Nabawi, beliau mengajukan satu pertanyaan. Apa yang sebaiknya kita lakukan menghadapi musuh sebesar ini? Lalu bangkitlah seorang sahabat dari negeri jauh, Salman Al-Farisi, mantan budak Persia yang telah menjadi muslim sejati. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, di negeri asal saya, jika kami takut akan serangan besar, kami membuat parit raksasa untuk melindungi kota." Rasulullah mengangguk. Beliau menyukai pendapat itu. Maka, dimulailah proyek pertahanan terbesar dalam sejarah Islam kala itu, penggalian parit Handak, Pelu dan Doa dalam tanah. Hari-hari berikutnya, bukit-bukit batu di sekitar Madinah bergetar oleh suara cangkul dan teriakan semangat para sahabat. Rasulullah sendiri ikut turun tangan menggali tanah, mengangkat batu, mengencangkan tali pinggangnya, dan tak segan mengangkat beban berat. Para sahabat merasa malu jika mereka duduk-duduk sementara Nabi mereka bekerja paling keras di antara mereka. Para muhajirin dan Ansyar bahu-membahu. Tak ada kasta, tak ada gelar, yang ada hanya keimanan dan persaudaraan. Namun, cobaan tetap datang. Musim dingin mulai menusuk. Makanan sangat terbatas.
Ada hari ketika satu-satunya makanan hanyalah sebutir kurma dibagi untuk 3 orang. Perut mereka melilit kelaparan, namun hati mereka tak goyah. Suatu hari, saat menggali, mereka menemukan batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Para sahabat mencoba memukulnya berkali-kali, tapi tak bergeming. Lalu Rasulullah turun, mengambil cangkul, mengucap bismillah, dan memukul batu itu sambil berkata, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Romawi. Ia memukul lagi, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Persia. Para sahabat takjub, di tengah ancaman kehancuran, Rasulullah menjanjikan kemenangan besar di masa depan. Langkah musuh yang mendekat. Sementara itu, di kejauhan, debu mulai naik dari padang pasir. Pasukan Ahzab bergerak seperti lautan manusia. Abu Sufyan memimpin pasukan dari arah barat. Bani Gatafan datang dari arah timur. Suara derap kuda dan teriakan perang memekakkan telinga. Namun saat mereka tiba di perbatasan kota Madinah, mereka terkejut. Sebuah parit lebar dan dalam terbentang memisahkan mereka dari kota. Ini bukan cara orang Arab berperang, teriak salah satu pemimpin Quraisy. Mereka tidak menyangka umat Islam akan mengadopsi strategi asing. Namun parit itu tak hanya rintangan fisik. Ia adalah simbol kesiapan, kejeniusan strategi, dan persatuan umat Islam. Musuh tak bisa menyerang langsung. Mereka terpaksa berkemah dan mengepung Madinah dari luar. Pengepungan dimulai. Hari-hari kelam pun tiba. Akhir episode. Hari mulai gelap di Madinah. Obor-obor mulai dinyalakan di sekitar parit. Para sahabat berjaga sambil menggigil. Di kejauhan, tampak tenda-tenda musuh terbentang luas seperti samudera. Di malam yang sunyi itu, Rasulullah berdoa, Ya Allah, Engkaulah satu-satunya penolong kami. Jangan Engkau tinggalkan kami sendiri menghadapi mereka. Langit malam tampak muram, tapi dari bumi mulai terasa semangat yang tak bisa dibeli oleh jumlah dan senjata. Semangat keyakinan kepada Allah. Maka dimulailah babak baru dalam sejarah perjuangan Islam. Bukan perang terbuka di medan luas, tapi perang kesabaran, strategi, dan keteguhan hati. Dingin menembus tulang. Malam-malam di Madinah berubah menjadi medan ujian iman. Di balik parit yang digali dengan peluh dan darah, para sahabat berjaga dalam diam. Mereka bergiliran, satu demi satu, menjaga benteng terakhir Islam dari ancaman lautan pasukan Ahzab. Mereka tak tahu berapa lama pengepungan ini akan berlangsung. Tapi satu hal yang mereka tahu dengan pasti, tidak boleh ada satupun musuh menyeberangi parit itu. Ujian di tengah kepungan. Hari demi hari berlalu. Musuh masih berkemah, tak mampu menembus parit yang menjadi batas antara kemenangan dan kehancuran. Tapi di dalam Madinah, penderitaan mulai terasa. Persediaan makanan menipis. Para ibu harus menahan lapar sambil menyusui anak-anak mereka. Lelaki-lelaki Madinah menahan kantuk dan lelah di garis parit. Bahkan beberapa sahabat mengganjal perut mereka dengan batu agar rasa lapar tak melumpuhkan mereka. Satu malam, Rasulullah berjalan dari tenda ke tenda, memastikan setiap penjaga masih terjaga. Ia melihat wajah letih para sahabat, tapi di balik letih itu ada api semangat yang tak padam. Rasulullah pun mengangkat tangan ke langit. Ya Allah, turunkanlah pertolongan MU kepada umat yang telah bersabar ini. Rencana bocor dan pengkhianatan dalam kota. Namun ancaman terbesar bukan hanya dari luar. Di dalam kota, Bani Quraisyah, suku Yahudi yang sebelumnya terikat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad, mulai tergoda. Mereka melihat kekuatan Ahzab dan mulai mempertimbangkan pengkhianatan. Huyai bin Akhtab, si pembawa fitnah, menyusup ke wilayah Bani Quraisyah dan mulai merayu pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad. Lihatlah berapa banyak pasukan yang mengepung Muhammad. Ia pasti hancur. Ini waktunya kalian membalas. Buka benteng kalian, serang dari belakang. Ka'ab awalnya ragu. Ia tahu Rasulullah selalu menepati janji. Tapi desakan Huyai, disertai janji-janji kemenangan dan harta, mulai menggoyahkan imannya. Akhirnya, di tengah malam yang sunyi, Bani Quraisyah mengkhianati perjanjian. Mereka diam-diam bersiap menyerang dari arah dalam kota. Berita mencekam di tengah malam. Seorang sahabat dari Ansar, Sa'id bin Mu'adz, diberi tugas menyelidiki kabar itu. Ia menyamar, menyusup ke perkampungan Bani Quraisyah,
dan menyaksikan sendiri bahwa mereka telah membuka benteng dan menyiapkan senjata. Saat kembali, wajah Sa'ed pucat. Di hadapan Rasulullah, ia berkata lirih, "Wahai Rasulullah, mereka telah mengkhianati kita." Dari dalam, kabar ini menyesakkan. Madinah kini terjepit dari dua sisi, musuh dari luar dan pengkhianat dari dalam. Kecemasan menyelimuti seluruh muslimin. Namun Rasulullah tidak panik. Beliau tetap tenang dan berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Ali dan keberanian tanpa tanding. Di garis parit, ada satu nama yang menjadi simbol keberanian hari itu, Ali bin Abi Thalib. Beberapa pasukan Quraisy yang nekat menyeberangi parit dengan kuda, mencari celah untuk menyerbu. Di antara mereka ada seorang pendekar terkenal, Amr bin Abd Wud, petarung senior Quraisy yang dijuluki satu pasukan sendirian. Ia menantang duel, "Siapa di antara kalian yang berani melawanku? Wahai pengikut Muhammad, kalian bilang akan masuk surga jika terbunuh. Ayo, siapa yang ingin segera ke surga?" Semua sahabat terdiam. Amr bukan lawan sembarangan. Tapi dari barisan belakang, seorang pemuda maju. Ia mengangkat pedangnya dan berkata dengan lantang, "Aku, Ali bin Abi Thalib, putra Abu Thalib, akan menghadapi musuh Allah." Rasulullah menatapnya dan berkata, "Duduklah, Ali, ini Amr, kau tahu siapa dia?" Namun Ali tak mundur, ia menatap Rasulullah dengan keyakinan. "Aku tidak takut padanya, ya Rasulullah. Izinkan aku membelamu." Akhirnya, Rasulullah mengizinkannya. Ali melompati parit dan menghadapi Amr dalam duel dahsyat yang hanya berlangsung beberapa menit. Darah berceceran, debu naik. Kemudian, hening. Tak lama kemudian, terdengar teriakan Allahu Akbar. Ali menang. Musuh mundur. Pasukan azab gentar. Perang psikologis, tawaran damai dari Rasulullah. Situasi semakin kritis. Rasulullah tahu jika Bani Quraisyah menyerang dari dalam, maka Madinah bisa jatuh. Beliau lalu merancang strategi politik. Diam-diam, beliau mengutus Nu'aim bin Mas'ud, seorang pemuka Ghatafan yang baru masuk Islam secara rahasia, untuk memecah belah pasukan Ahzab. Rasulullah berkata, "Kau orang mereka, Nu'aim. Kau tahu cara bicara mereka. Pergilah, buat mereka tidak saling percaya." Malam itu, Nu'aim menyusup ke tenda-tenda Quraisy dan Bani Quraisyah. Ia menyebarkan isu, "Muhammad akan menang. Jika kalian tetap di sini, kalian akan mati konyol. Bani Quraisyah juga mungkin berkhianat kepada kalian." Benih-benih perpecahan mulai tumbuh. Masing-masing pasukan mulai saling curiga. Pasukan Ahzab mulai goyah, bukan oleh pedang, tapi oleh strategi dan kecerdasan Nabi Muhammad. Doa yang menggetarkan langit. Suatu malam, Rasulullah bangkit dari tidurnya dan salat malam sendirian di tenda. Hujan turun perlahan. Angin mulai berhembus kencang. Di antara doa-doanya, terdengar, "Ya Allah, Engkau yang menurunkan kitab, Engkau yang menggerakkan awan. Kalahkan pasukan Ahzab ini. Guncangkan bumi mereka." Langit muram, tapi tak lama kemudian, doa itu dikabulkan. Datangnya pertolongan Allah. Malam itu, angin topan datang dengan kekuatan mengerikan. Tenda-tenda pasukan Ahzab terbang. Kuali-kuali masakan terbalik. Api unggun padam. Unta dan kuda mengamuk ketakutan. Pasukan Ahzab panik. Mereka menggigil, kelaparan, dan tak lagi percaya satu sama lain. Abu Sufyan akhirnya mengangkat tangan dan berkata, "Ini bukan perang yang bisa kita menangkan. Pulanglah, selamatkan nyawa kalian." Maka, di tengah gelapnya malam dan kencangnya angin, pasukan Ahzab mundur. Mereka lari terbirit-birit, tanpa sempat menyusun formasi. Allah mengirim anginnya sebagai tentara tak terlihat. Madinah kembali tenang. Rasulullah dan para sahabat bersujud syukur. Mereka menang bukan karena jumlah, bukan karena senjata, tapi karena iman dan pertolongan Allah. Pengepungan telah berakhir. Tapi pengkhianatan Bani Quraisyah belum selesai. Di episode selanjutnya, kisah akan berlanjut pada pengadilan kaum pengkhianat dan bagaimana keadilan ditegakkan dalam negara Islam pertama. Langit Madinah pagi itu cerah. Angin dingin semalam telah pergi, meninggalkan tanah basah dan debu yang teraduk.
Parit-parit penuh lumpur, dan baju-baju para sahabat lusuh oleh keringat dan darah. Namun ada satu hal yang terasa berbeda, kelegaan. Pasukan Ahzab telah pergi. Tak satu pun dari mereka yang berhasil menembus Madinah. Mereka pulang dalam kekalahan, sementara umat Islam berdiri tegak di atas kemenangan yang tak ternoda. Tapi euforia itu belum lama dirasakan, karena awan kelabu masih menggantung di satu sudut kota, Bani Quraizah. Pengkhianat di tengah umat. Setelah pasukan Ahzab mundur, Rasulullah tak langsung kembali ke rumah. Saat baru saja mengganti baju perangnya, datanglah malaikat Jibril dalam wujud manusia. Ia berkata dengan suara tegas, "Wahai Muhammad, apakah engkau sudah meletakkan senjatamu? Ketahuilah, para malaikat belum menyimpan senjatanya. Pergilah ke Bani Quraizah. Kami juga sedang menuju ke sana." Mendengar itu, Rasulullah segera memerintahkan para sahabat untuk berkumpul. Ia berseru, "Janganlah kalian salat asyar kecuali di perkampungan Bani Quraizah." Pasukan Muslim segera bergerak, mengenakan kembali perlengkapan tempur mereka, meski tubuh belum sepenuhnya pulih. Di antara mereka, ada Sa'id bin Mu'adz, yang meskipun terluka parah di lengan atasnya, tetap ikut dalam barisan dengan darah masih mengalir dari perbannya. Pengepungan balik. Bani Quraizah, yang sebelumnya mengira kemenangan sudah di tangan, mendadak gentar melihat pasukan Rasulullah mengepung mereka. Mereka tahu telah mengkhianati perjanjian. Mereka tahu Rasulullah tahu. Tapi mereka tidak menyangka reaksi secepat itu. Pengepungan dimulai. Bani Quraizah bertahan dalam bentengnya. Mereka berharap waktu akan mengaburkan kemarahan. Namun pengepungan ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan dan keamanan umat. Beberapa hari berlalu, hingga akhirnya mereka menyerah. Namun mereka mengajukan satu permintaan, biarlah salah satu tokoh Ansar yang menjadi hakim atas nasib mereka. Sa'id bin Mu'adz, hakim yang jujur. Rasulullah menerima syarat itu dan memilih Sa'id bin Mu'adz sebagai hakim. Sa'id adalah pemimpin suku Aus dan memiliki hubungan lama dengan Bani Quraizah sebelum Islam datang. Namun ketika Sa'id duduk sebagai hakim, ia memandangi wajah-wajah kaum Yahudi yang dulu ia kenal. Wajah-wajah yang kini ternoda pengkhianatan. Ia tahu putusan ini akan berat. Tapi keadilan tidak boleh berpihak pada rasa iba. Sa'id berkata, "Aku akan memutuskan berdasarkan hukum Allah." Lalu, dengan suara mantap, ia memutuskan. Laki-laki dewasa dari Bani Quraizah dihukum mati karena mereka mengkhianati perjanjian dalam masa perang. Wanita dan anak-anak ditawan, dan harta mereka dibagi untuk umat Islam. Beberapa sahabat terdiam. Tapi Rasulullah mengangguk dan berkata, "Engkau telah memutuskan dengan hukum Allah dari atas 7 langit." Air mata yang jatuh untuk sebuah putusan. Di tengah eksekusi itu, beberapa dari Bani Quraizah mencoba mengajukan pengampunan. Ada yang menangis, ada yang berteriak histeris. Tapi umat Islam tahu, jika pengkhianatan ini dibiarkan, Madinah tak akan pernah aman. Satu pengkhianatan hari ini bisa jadi 10 pengkhianatan besok. Di balik keputusan tegas itu, Rasulullah tidak pernah sekalipun menampilkan kekejaman. Bahkan terhadap para wanita dan anak-anak, beliau perintahkan agar diperlakukan dengan baik. Beberapa sahabat bahkan menyantuni anak-anak kecil yang kehilangan ayah mereka dalam proses hukum itu. Pelajaran dari langit. Setelah urusan dengan Bani Quraizah selesai, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Mereka duduk melingkar, letih namun tenteram. Di tengah hening, Rasulullah berkata, "Inilah akhir dari ujian besar. Namun kita tidak menang karena kekuatan kita. Kita menang karena Allah bersama kita." Kemudian turunlah firman Allah, mengabadikan perang Khandaq dan pelajaran besarnya. "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika datang pasukan-pasukan Ahzab kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan pasukan-pasukan yang tidak dapat kamu lihat." Quran Surat Al-Ahzab 9. Dan juga, "Dan Allah mengembalikan orang-orang kafir dalam keadaan mereka penuh amarah, dan mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Allah cukup bagi orang-orang mukmin dalam peperangan itu, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa." Quran Surat Al-Ahzab 25. Sa'id bin Mu'adz gugur sebagai syahid. Beberapa hari setelah menjadi hakim,
Luka Sa'ed bin Mu'adz memburuk. Darah tak berhenti mengalir. Ia terbaring lemah di rumah sakit lapangan yang sederhana. Rasulullah menjenggungnya dan berkata, "Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa tidak ada lagi perang setelah Bani Quraisyah, maka ambillah Sa'ed kembali kepada Mu." Doa itu dikabulkan. Sa'ed mengembuskan napas terakhirnya dalam damai. Wajahnya berseri. Rasulullah berkata, "Singgasana Arsy berguncang karena wafatnya Sa'ed bin Mu'adz." Seluruh Madinah berkabung. Ia adalah simbol keberanian dan keadilan. Sosok yang tak gentar mengambil keputusan meski berat. Pemimpin sejati yang pergi setelah tugasnya selesai. Perang hendak bukan hanya soal pertarungan fisik. Ia adalah ujian iman, strategi, kesabaran, dan keteguhan. Dari parit-parit itulah Islam membuktikan bahwa pertolongan Allah akan datang bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Namun bayang-bayang musuh belum sepenuhnya sirna. Mekah masih menyimpan bara dendam, dan masa depan masih penuh gelombang. Tapi setelah Perang Khandaq, dunia mulai menyadari satu hal. Islam tak akan tumbang hanya karena ancaman kekuatan. Angin musim panas menggesek permukaan gurun dengan ganas. Namun Madinah kini berdiri dalam ketenangan yang baru. Setelah Perang Khandaq dan pengkhianatan Bani Quraisyah, tidak ada lagi suara gemuruh senjata di gerbang kota. Umat Islam bisa beribadah dan hidup dengan tenang. Tapi ketenangan itu bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal fase baru, diplomasi. Keinginan untuk umrah. Pada tahun ke-6 Hijriah, 1 tahun setelah Khandaq, Rasulullah bermimpi bahwa beliau dan para sahabat memasuki Masjidil Haram dengan aman, menggunduli sebagian kepala dan memendekkan rambut mereka. Sebuah isyarat kuat bahwa umrah sudah dekat. Beliau pun menyampaikan kabar itu kepada para sahabat, dan mereka menyambutnya dengan sukacita. Rasulullah memerintahkan mereka bersiap untuk berangkat ke Mekah. Tapi kali ini, bukan dengan pedang, melainkan dengan pakaian ihram. Sekitar 1.400 orang sahabat ikut dalam rombongan. Mereka membawa hewan kurban dan tidak membawa senjata perang. Hanya pedang yang disarungkan, tanda bahwa mereka datang bukan untuk bertempur, melainkan untuk beribadah. Menuju Hudaybiyah, rombongan bergerak menyusuri jalur padang pasir. Di tengah perjalanan, berita tentang perjalanan mereka sampai ke telinga Quraisy. Kaum muirik Mekah panik. Mereka mengira Rasulullah dan para sahabat ingin menyerbu kota. Sebagai tanggapan, Quraisy mengirim pasukan berkuda untuk menghadang di jalur utama. Namun Rasulullah memilih jalur berbeda dan akhirnya berhenti di sebuah tempat bernama Hudaybiyah, di perbatasan Tanah Haram. Di sanalah mereka mendirikan tenda dan menunggu keputusan dari Quraisy. Tapi waktu terus berjalan dan Quraisy tak kunjung memberikan izin. Maka dimulailah fase diplomasi yang paling menegangkan dalam sejarah Islam. Utusan silih berganti. Rasulullah mengirim beberapa utusan ke Mekah untuk berdialog dengan tokoh Quraisy, menjelaskan bahwa mereka datang hanya untuk beribadah, bukan berperang. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, yang memiliki kedekatan dengan tokoh Quraisy. Utsman pun masuk ke Mekah dan berbicara kepada para pemimpin Quraisy. Namun Quraisy tetap bersikeras tidak mengizinkan Rasulullah dan para sahabat masuk tahun ini. Waktu berlalu dan Utsman tidak kembali juga, hingga muncul kabar bahwa ia dibunuh. Gemparlah pasukan Muslim. Sumpah di bawah pohon. Mendengar kabar itu, Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat di bawah sebatang pohon. Beliau menyerukan bayat setia untuk menghadapi segala kemungkinan, termasuk jika harus berperang untuk membalas kematian Utsman. Satu persatu, para sahabat mendekat dan meletakkan tangan mereka di atas tangan Rasulullah. Mereka bersumpah untuk tidak lari dari pertempuran. Bayat ini dikenal dalam sejarah sebagai Bayatul Ridwan. Namun tak lama kemudian, ternyata kabar itu tidak benar. Utsman masih hidup dan tidak dibunuh. Tapi Quraisy tetap menolak kedatangan kaum muslimin ke Mekah. Lalu datanglah satu delegasi Quraisy, Suhail bin Amr, seorang diplomat ulung. Rasulullah tahu, saat Suhail yang datang, berarti Quraisy ingin berdamai. Perjanjian Hudaybiyah yang terlihat merugikan. Negosiasi pun dimulai. Perjanjian damai antara Rasulullah dan Quraisy akan ditulis. Namun syarat-syaratnya sangat berat dan sepintas terlihat merugikan umat Islam. Berikut beberapa poin penting dari perjanjian Hudaybiyah. Umat Islam tidak boleh masuk Mekah tahun ini, tapi boleh datang tahun depan untuk umrah.
Gencatan senjata antara Quraisy dan Muslim selama 10 tahun. Siapapun dari Mekah yang melarikan diri ke Madinah tanpa izin keluarganya harus dikembalikan. Tapi siapapun dari Madinah yang kembali ke Mekah tidak harus dikembalikan. Suku manapun boleh memilih bergabung dengan Quraisy atau umat Islam. Sahabat Umar bin Khattab tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Bukankah engkau Rasulullah? Bukankah kita di atas kebenaran?" Rasulullah menjawab dengan tenang, "Benar, dan aku adalah utusan Allah, dan aku tidak akan mendurhakainya. Dia pasti menolongku." Ketegangan di kalangan sahabat. Kekecewaan menguasai hati para sahabat. Tidak bisa umrah tahun ini, harus mengembalikan orang yang masuk Islam ke Mekah, dan seolah-olah Quraisy yang menang. Namun perintah Rasulullah adalah tetap mengikuti isi perjanjian. Saat perjanjian telah ditulis, salah satu pengikut Quraisy yang baru masuk Islam, Abu Jandal, muncul dalam kondisi terikat dan disiksa. Ia berhasil lolos dari Mekah dan berlari ke perkemahan Muslim. Namun ayahnya, Suhail bin Amr, yang juga penandatangan perjanjian, menyeretnya kembali berdasarkan isi perjanjian. Para sahabat menangis. Beberapa hampir mencabut pedang. Tapi Rasulullah menahan mereka dan berkata, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah. Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan saudara-saudaramu yang tertindas." Air mata Abu Jandal jatuh. Tapi ia patuh. Kemenangan terselubung. Setelah perjanjian ditandatangani, Rasulullah memerintahkan para sahabat menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut sebagai tanda penyelesaian umrah meski tidak masuk ke Mekah. Banyak dari sahabat yang enggan melakukannya karena terlalu kecewa. Namun setelah Rasulullah sendiri memberi contoh, barulah semua mengikuti. Dan di tengah kecewaan itu, turunlah wahyu dari Allah. "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Quran Surat Al-Fat 1. Para sahabat terkejut. Kemenangan? Padahal mereka merasa kalah. Tapi Allah Maha Tahu. Sebab dari perjanjian itu, Islam mendapat pengakuan resmi dari Quraisy sebagai negara yang sah. Dengan adanya gencatan senjata, dakwah Islam berkembang dengan pesat tanpa tekanan perang. Dalam 2 tahun setelah perjanjian, jumlah orang yang masuk Islam lebih banyak daripada semua tahun sebelumnya. Apa yang tampak kalah bisa jadi kemenangan di mata Allah. Apa yang terlihat melemahkan bisa menjadi kekuatan besar jika dijalani dengan iman dan kesabaran. Perjanjian Hudaybiyah adalah pelajaran bahwa diplomasi bisa menjadi senjata tajam jika digunakan dengan bijak. Rasulullah mengajarkan bahwa kemenangan bukan selalu lewat pedang, tapi lewat kepercayaan kepada janji Allah. Tapi ini belum akhir. Quraisy akan mengingkari perjanjian itu. Dan saat itu terjadi, Madinah tak akan diam. 2 tahun berlalu sejak perjanjian Hudaybiyah ditandatangani. Umat Islam hidup dalam suasana tenang, dakwah meluas keluar Jazirah Arab, dan kekuatan Islam terus berkembang. Namun, Quraisy yang pernah menjanjikan perdamaian mengingkari perjanjian. Dan saat itulah Rasulullah memutuskan, saatnya Makkah kembali ke tangan yang suci. Pelanggaran besar dari Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah menyebutkan bahwa setiap suku bebas memilih bergabung ke pihak Quraisy atau pihak Muhammad. 2 suku besar memilih, Bani Huzah bergabung dengan Rasulullah dan Bani Bakar memilih Quraisy. Suatu malam gelap, Bani Bakar menyerang Bani Huzah di dekat sumur. Tapi yang lebih menyakitkan, mereka melakukannya dengan bantuan senjata dan dukungan pasukan Quraisy secara diam-diam. Bani Huzah segera mengirim utusan ke Madinah. Mereka menghadap Rasulullah dan berkata, "Kami telah dikhianati, wahai Rasul Allah. Kami datang meminta perlindungan dan pertolongan." Air wajah Rasulullah mengeras. Ini bukan sekadar pelanggaran perjanjian. Ini adalah pengkhianatan terhadap keadilan. Rahasia di tengah malam. Rasulullah langsung mempersiapkan rencana besar, penaklukan Makkah. Tapi kali ini, beliau menyusunnya dalam kerahasiaan mutlak. Bahkan sebagian besar pasukan Muslim tidak tahu kemana mereka akan berangkat. Sementara itu, seorang sahabat dari Muhajirin, Hatib bin Abi Balta'ah, khawatir keluarganya yang masih di Makkah akan dibalas jika perang pecah. Ia pun mengirim surat rahasia ke Quraisy lewat seorang wanita untuk memberitahu rencana Rasulullah. Namun, Allah Maha mengetahui. Rasulullah mengutus Ali,
Zubair, dan Mikdad untuk mencegat wanita itu. Mereka menemukan surat itu tersembunyi dalam sanggul rambutnya. Ketika Hatib dihadapkan ke hadapan Rasulullah, ia menjelaskan bahwa niatnya bukanlah pengkhianatan, tapi untuk melindungi keluarganya. Umar marah besar. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher munafik ini. Namun Rasulullah bersabda, ia telah ikut dalam perang Badar. Siapa tahu Allah telah mengampuni semua dosanya. Rasulullah tak hanya pemimpin, tapi juga pengampun yang memandang niat di balik perbuatan. Menuju Makkah, 10.000 pejuang cinta. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah berangkat dengan 10.000 pasukan, jumlah terbesar yang pernah dikumpulkan umat Islam hingga saat itu. Mereka tiba di daerah Marazahran, dekat Makkah. Malam itu, atas perintah Rasulullah, setiap pasukan menyalakan obor. Dari atas bukit, kota Makkah bisa melihat 10.000 cahaya menyala seperti lautan api. Quraisy gemetar. Tak ada yang menyangka kekuatan umat Islam telah membesar sebegitu dahsyatnya. Abu Sufyan masuk Islam. Rasulullah mengatur strategi agar tidak terjadi pertempuran. Beliau ingin penaklukan ini damai. Saat itu, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang baru masuk Islam, membawa Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, ke hadapan Rasulullah. Rasulullah mempersilakan Abu Sufyan melihat barisan pasukan Islam. Barisan demi barisan melintas di hadapannya. Para sahabat Muhajirin, kaum Ansar, pemanah, pasukan berkuda. Wajah Abu Sufyan pucat. Ia berbisik, demi Allah, tidak ada kekuatan di muka bumi yang mampu melawan pasukan ini. Rasulullah pun mengajaknya masuk Islam. Abu Sufyan ragu, namun akhirnya berkata, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya. Rasulullah tidak menyambutnya dengan dendam, tapi dengan rahmat. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia aman. Siapapun yang masuk ke Masjidil Haram, ia aman. Siapapun yang mengunci pintunya, ia aman. Penaklukan tanpa darah. Rasulullah memerintahkan, jangan bunuh siapapun, jangan lukai siapapun, jangan kejar musuh yang lari. Masuklah ke Makkah dengan damai. Pasukan dibagi dalam 4 kelompok, masuk dari 4 arah. Hanya di satu tempat terjadi perlawanan kecil yang dipicu oleh pasukan Quraisy yang keras kepala, dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahl. Namun dengan cepat pertempuran itu dihentikan. Makkah pun takluk tanpa pertumpahan darah besar. Sebuah kota yang dulu mengusir Rasulullah, kini menyambutnya sebagai pembebas. Ampunan yang menggetarkan. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, menghancurkan 360 berhala yang ada di dalamnya sambil membaca ayat. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra 81. Penduduk Makkah dikumpulkan di depan Ka'bah. Mereka menunduk, ketakutan akan pembalasan. Tapi Rasulullah berkata, apa yang kalian kira akan aku lakukan kepada kalian? Mereka menjawab gemetar, engkau saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Maka Rasulullah bersabda, pergilah, kalian semua bebas. Aku tidak akan membalas kalian. Hari ini adalah hari kasih sayang. Tangis pun pecah. Inilah penaklukan yang bukan membawa kematian, tapi kehidupan baru bagi kota Makkah. Kemenangan dari parit yang dalam. Penaklukan Makkah adalah puncak dari perjalanan panjang yang dimulai dari parit Handak, dari keterpaksaan menggali tanah di musim dingin, dari lapar dan ketakutan, dari diplomasi yang tampak kalah, semua itu berbuah kemenangan paling damai dalam sejarah. Umat Islam kini tak lagi dianggap kaum marginal. Mereka kini menjadi kekuatan yang dihormati. Dan Rasulullah, yang dulu diusir dari kota ini, kembali bukan sebagai penakluk yang haus darah, tapi pembawa rahmat. Penutup, jejak di atas pasir. Perang Handak mengajarkan bahwa pertahanan bisa dimulai dari cangkul dan iman. Perjanjian Hudaibiyah mengajarkan bahwa kekalahan sementara bisa menjadi pintu kemenangan besar. Dan Fathu Makkah mengajarkan bahwa puncak kekuatan adalah ketika engkau bisa memaafkan. Inilah kisah para pejuang yang membangun benteng bukan hanya di atas tanah, tapi di dalam hati. Handak bukan hanya parit di bumi. Ia adalah parit dalam sejarah, yang menahan kezaliman dan mengalirkan kemuliaan.
Jika kamu ingin, saya bisa bantu buatkan versi lengkap dalam satu file dokumen atau versi e-book dari kelima episode ini. Mau saya bantu ke tahap selanjutnya? Said, buatkan sinopsis simpel. ChatGPT Said, berikut sinopsis simpel untuk cerita Handat, Parit Para Pejuang Langit, 5 episode. Sinopsis, ketika ribuan pasukan musuh bersekutu mengepung Madinah, Rasulullah dan para sahabat menggali parit raksasa demi mempertahankan iman. Inilah kisah heroik perang Handat saat strategi, kesabaran, dan keimanan diuji habis-habisan. Dari pengkhianatan Bani Quraiza hingga mukjizat yang menguatkan hati para pejuang, umat Islam bangkit dari keterdesakan menuju kemenangan. Episode demi episode meningkat perjuangan sunyi yang berujung pada penaklukan agung. Fathu Makkah ketika cinta dan ampunan menundukkan dendam.